Laudia duduk di meja makan, merasakan tenggorokannya kering. Meskipun baru saja kembali ke rumah, perasaan tidak nyaman masih terus mengganggunya. Pikirannya melayang kembali pada kos-kosan itu, pada sosok pocong yang seakan tak mau melepaskannya. Ada sesuatu yang mengerikan yang mengintai dari balik bayangan di setiap sudut rumahnya. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semuanya hanyalah bayangan. Tapi entah mengapa, setiap detik yang berlalu, perasaan itu semakin nyata. Ia menggigit bibirnya, berusaha menenangkan diri. Namun, ketenangan itu hanya berlangsung sebentar. Suara ketukan pelan terdengar dari luar ruang makan. Ketukan itu ringan namun jelas. Laudia menegakkan badan. Telinganya merasakan setiap getaran suara itu yang tiba-tiba mengisi ruang kosong di sekitarnya. Mungkin ini hanya angin, pikirnya. Meskipun ia tahu betul bahwa tidak ada angin yang cukup kuat untuk menyebabkan suara seperti itu. Dari balik jendela, ia melihat bayangan samar bergerak di luar, seperti sosok yang berjalan dengan mengambang pelan namun pasti. Hati Laudia mulai berdegup lebih kencang. Ia mencoba untuk tidak panik, tetapi ada sesuatu yang membuatnya semakin tak bisa tenang. Matahari yang tadinya terik kini seolah terpendam di balik awan gelap yang tiba-tiba muncul, menutupi cahayanya dengan cepat. Kemudian, suara itu kembali. Kali ini lebih keras, lebih dekat. Ketukan itu berubah menjadi derap langkah kaki yang lambat dan berat, menyusup melalui celah-celah rumahnya. Ia berlari menuju pintu, memastikan semua kunci terpasang rapat. Namun perasaan aneh itu semakin menebal. Ada yang salah, sesuatu di dalam rumah ini bukan miliknya lagi. Langkah kaki itu semakin jelas, semakin dekat, seolah berjalan di lorong sempit yang memisahkan dirinya dari kenyataan. Laudia menoleh ke arah pintu depan. Di sana, bayangan itu muncul. Tak sepenuhnya jelas, namun cukup nyata untuk membuat tubuhnya kaku. Darahnya membeku. Seseorang atau sesuatu berdiri di luar sana, menatapnya dengan mata kosong yang hanya bisa ia rasakan meski tak tampak jelas. Bulu kuduk Laudia berdiri. Ia tahu itu bukan manusia. Itu pocong yang mengikutinya dari kos-kosan terkutuk itu. Dengan cepat, ia berlari ke jendela, menarik tirai dengan kasar. Namun, yang ia lihat bukanlah sosok yang menghilang ke dalam kegelapan malam. Sosok itu ada di depan kaca jendela. Matanya menatap langsung ke dalam rumah, seperti tengah mempelajari dirinya. Kain kafan yang membungkus tubuhnya terayun pelan, seolah mengikuti gerak tubuh yang terseret. Laudia terbatuk, nyaris terjatuh. Ia ingin berteriak, tapi suaranya terhenti di tenggorokan. Udara di sekitarnya terasa semakin berat, seperti ada tangan tak kasat mata yang memeluk erat tubuhnya. Saat ia membalikan badan, tiba-tiba dari sudut matanya, ia melihat sesuatu bergerak di belakangnya. Sebuah bayangan putih melintas dengan cepat di koridor rumahnya. Sebuah desahan berat terdengar begitu dekat di telinganya, menambah ketakutannya. Shh. Suara itu terdengar seperti suara napas yang tertahan, sangat dekat, namun tak bisa ia lihat wujudnya. Laudia terlonjak, berlari menuju kamar, bersembunyi di bawah selimut yang tak lagi memberi kehangatan. Semua pintu terkunci, semua jendela rapat, tetapi ia tahu teror ini lebih kuat dari itu semua. Sesuatu sedang mengikutinya, menunggu di setiap sudut yang gelap, mengintai melalui bayang-bayang yang menjuntai di dinding-dinding rumahnya. Tiba-tiba suara seretan terdengar lagi, kali ini lebih keras, semakin dekat dengan tempat tidurnya. Ia menggigit bibirnya, menahan teriakan yang ingin keluar. Dengan ketakutan yang tak terkatakan, ia menoleh ke arah pintu kamar. Di sana, di balik pintu, ia melihat sosok itu, pocong yang mengambang perlahan. Wajahnya yang pucat dengan mata kosong yang menyala dalam kegelapan. Pocong itu berdiri diam, matanya menatap dengan kosong, tidak bergerak. Hanya ada desahan nafas yang bisa ia dengar jelas. Dan kemudian, seakan tanpa ampun, pocong itu mulai bergerak perlahan,
mendekat dengan setiap meter yang diambilnya dengan melayang. Kain kafan yang membungkus tubuhnya terhuyung-huyung, sesekali melayang, menambah ketakutan yang makin menggigit jiwa Laudia. Jantung Laudia berdebar keras, semakin cepat, hingga rasanya hampir meledak. Ia mencoba lari, sembunyi di bawah meja, namun pocong itu tak memberi ruang untuknya melarikan diri. Setiap langkah yang diambilnya seperti ada yang mengikatnya, membuat tubuhnya kaku, tak bisa bergerak. Ia mencoba berteriak, tetapi mulutnya seakan terkunci rapat. Pocong itu semakin dekat. Kini hanya beberapa langkah dari tempatnya berdiri. Tangan yang terlurut itu datang dengan pelan, seolah memanggilnya untuk mendekat. Laudia tahu dia tak bisa melarikan diri lagi. Teror ini akan berhenti hingga ia menemui apa yang dicarinya. Dan saat tangan itu menyentuh pundaknya, tubuhnya langsung terjatuh, terperosok ke dalam kegelapan yang tak terjamah. Saat ia terbangun, ia mendapati dirinya berada di tempat yang asing. Kos-kosan itu kembali, dan di hadapannya, pocong itu menunggu dengan wajah kosong yang tak bisa dilupakan, menunggu untuk mengungkapkan rahasia yang selama ini tersembunyi.